Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau telah mengasihi kami dan telah memilih kami terlebih dahulu sebelum kami memilih Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu kepada kami, sehingga hari ini pun ketika kami datang kami sadar betul semua karena anugerah Tuhan saja. Dan pagi hari ini ketika kami berkumpul, kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah firman ini penuntun hidup kami, terutama ketika kami akan melihat bagaimana kehidupan orang-orang Kristen mula-mula. Di dalam sejarah kekristenan, bagaimana mereka hidup dan kemudian kami boleh belajar dari mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, sertailah hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Jadikan saluran berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Satu sukacita boleh bertemu kembali ya setelah pandemi dan kita juga ibadah online ya, jadi jarang bisa bertatap muka. Salam dari komunitas STT Amanat Agung. Ya, kami sungguh bersyukur untuk setiap pelayanan yang boleh kita kerjakan selama ini di tengah-tengah situasi pandemi ini. Hari Jumat kemarin baru saja diadakan serah terima jabatan dari pengurus Yayasan Amanat Agung Indonesia yang periode sebelumnya kepada pengurus yang baru. Kami bersyukur bahwa selama ini saudara juga telah mengutus orang-orang yang sangat kompeten, yang sangat memperhatikan, peduli dengan pelayanan STTAA. Dan hari Jumat yang lalu Pak David Simbar, Pak Rudi Chandra, Pak Utoyo, dan Pak Gunawan Yap, mereka mengakhiri kepengurusan mereka di periode yang lalu. Terima kasih untuk saudara yang sudah boleh mempercayakan orang yang begitu kompeten untuk pelayanan di STTAA. Ya, saya kebetulan karena periode yang lalu ini juga menjabat sebagai waket, jadi sering bekerja sama dengan mereka dan saya sangat bersyukur untuk kerjasama bersama dengan mereka. Dan periode yang baru ini kami juga sekali lagi ya saudara memberikan lagi orang-orang terbaik untuk boleh melayani, dan ada Pak Gunawan Yap yang akan melanjutkan. Beliau akan melanjutkan sebagai wakil ketua yayasan ya. Terima kasih untuk saudara yang sudah boleh mewakafkan Pak Gunawan untuk boleh melayani, dan dari Pluit ada Pak Suharmin ya. Terima kasih saudara. Kami bersyukur untuk setiap kerjasama yang boleh kita lakukan sampai sejauh ini, dan kiranya kita boleh terus mendukung di dalam pelayanan kita ke depan. Saudara, hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu belajar dari gereja mula-mula. Nah, awalnya saya bingung, belajar dari gereja mula-mula banyak hal yang bisa kita pelajari, kira-kira apa yang akan difokuskan. Kemudian ketika saya melihat tema bulan ini, fokusnya rupanya tentang komunitas. Ya, maka saya kemudian memberikan judul untuk hari ini adalah belajar kehidupan berkomunitas dari gereja mula-mula. Nah, kalau saudara tertarik dengan studi sejarah gereja, maka ada buku yang cukup baik dari seorang pendeta dari Kolombia ya, Justo Gonzalez, The Story of Christianity. Buku ini 2 jilid, 2 volume, masing-masing sekitar 500-600 halaman begitu. Dan ini sedang diterjemahkan oleh STTAA. Ya, rencana yang volume pertama dalam beberapa bulan ke depan ini akan terbit. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa menolong saudara untuk lebih memahami perjalanan sejarah gereja. Ya, ini buku yang baik, saya rasa di Indonesia mungkin yang dalam bahasa Indonesia, ditulis dalam bahasa Indonesia belum ada. Mudah-mudahan dengan diterjemahkannya buku ini bisa menolong kita. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab terlebih dahulu. Saya memang tidak akan melakukan eksposisi dari bagian ini, mungkin hanya mengambil beberapa prinsip di dalamnya. Kemudian kita akan melihat kehidupan orang Kristen mula-mula, khususnya kan saya akan ambil periode 500 tahun pertama, yang biasanya akrab disebut sebagai masa Bapa Gereja. Kita akan melihat dari Alkitab, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan bacakan bagi kita ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus,
memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ini adalah satu bagian yang sangat akrab dengan kita ketika kita melihat kehidupan gereja mula-mula. Ya, memang kisah Rasul itu luar biasa. Kalau misalnya kitab ini tidak ada, banyak sekali celah kosong di dalam sejarah gereja yang kita tidak ketahui. Ya, tapi kita bersyukur bahwa di dalam Alkitab ini Tuhan kemudian menginspirasi Lukas untuk kemudian dia boleh menuliskan kitab ini, dan ini memberikan kita banyak sekali hal yang bisa kita ketahui tentang kehidupan gereja mula-mula. Saudara, dalam bagian ini kita melihat ada setidaknya beberapa hal yang kemudian orang akrab sebut sebagai tugas gereja. Ya, ada 5 hal minimal. Di dalamnya kita bisa melihat ada liturgia atau ibadah dari orang-orang Kristen mula-mula ini. Ya, saya tidak akan bicara banyak, tapi sekilas itu ada di sana. Kemudian kerigma atau pengajaran rasul-rasul. Kemudian di dalam sana ada diakonia, yaitu pelayanan baik bagi orang percaya, mereka yang kekurangan, kesulitan, maupun mereka yang bahkan ada di luar sana. Lalu ada marturia. Kata marturia ini artinya kesaksian. Dan kenapa pakai kata ini? Karena antara lain pada saat itu mereka bermarturia dengan mereka martir. Ya, di abad-abad pertama seringkali kesaksian mereka yang paling aktif itu, yang paling nyata itu adalah dengan martir. Sampai kemudian ada seorang bapak gereja mengatakan darah kaum martir itu adalah benih gereja. Dan yang terakhir yang ada di bagian ini adalah koinonia atau persekutuan. Nah, kata persekutuan ini saudara bisa temukan begitu banyak muncul di dalam setiap bagian ini, bahkan sekalipun kata persekutuan itu barangkali tidak muncul ya diwakili dengan kata-kata lain, tapi ada kata lain juga yang kemudian menunjukkan bagaimana ini adalah menunjukkan sebuah kesatuan. Perhatikan bagaimana di sini dikatakan terus mereka begini, mereka begitu, mereka begini, mereka begitu. Sebuah kesatuan yang begitu menyatu ketika ibadah mereka bersama-sama. Ketika mereka kesaksian, mereka bersama-sama. Ketika mereka bersama-sama belajar, sama-sama juga. Ya. Maka tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang melihat bahwa koinonia itu bukan saja menjadi sebuah bagian di dalam gereja atau umat Allah, tapi bahkan koinonia itu bisa dikatakan sebagai identitas dari orang percaya itu. Kita tidak pernah menemukan ada orang Kristen yang sendiri, nggak ada. Seorang bapak gereja bahkan mengatakan, you cannot have the God as your father without the church as your mother. Kita tidak mungkin memiliki Allah sebagai bapak kita tanpa memiliki gereja ya sebagai ibu kita. Gereja yang adalah komunitas itu, yang itu adalah persekutuan orang percaya itu, ya. Yang kalau kita lihat dari asal katanya itu berasal dari kata koinos dalam bahasa Yunani yang artinya common, kepemilikan bersama, sebuah partnership, sebuah fellowship, itu yang disampaikan oleh kata ini. Di dalam Alkitab sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, bukan. Kita lihat bagaimana di dalam perjanjian lama misalnya sudah ada kata kahal, ada kata edah yang artinya adalah gathering, assembly. Ya. Jadi memang saya rasa tidak salah kalau dikatakan bahwa koinonia itu bukan saja salah satu bagian. Kalau misalnya di dalam kita di GKY kan sekarang kita gak punya warta yang dicetak ya. Dulu kalau waktu warta kita masih dicetak, di depan itu ada bintang 5. Saudara masih ingat? Ada ibadah, ya kan? Ada apa lagi? Persekutuan, ada pekabaran Injil, ada diakonia, sama satu lagi misi. Ya kan? Nah, persekutuan itu bukan hanya salah satu bagian dari gereja. Tapi ada yang mengatakan
this gathering, this fellowship itu sebenarnya bahkan menjadi identitas dari gereja itu sendiri. Nah maka saudara, ketika pagi hari ini kita akan belajar tentang belajar kehidupan berkomunitas dari gereja mula-mula, saya ingin kita mengingat bagian ini. Ya. Bahwa kehidupan orang percaya sejak awal itu tidak lepas dari 5 hal ini memang, tetapi mereka selalu bersekutu, bersatu, berkomunitas dalam kehidupan mereka itu. Saya juga akan kemudian membicarakan bagian ini sampai dengan batas tahun 451. Kenapa 451? Ya, tidak akan detail tentu saja, sangat umum dan hanya fokus ke beberapa isu. Kenapa tahun 451? Karena tahun 451 ini adalah tahun di mana diadakannya konsili Kalsedon. Ya, konsili Kalsedon ini adalah konsili yang merumuskan dengan jelas siapakah Yesus Kristus dan natur dari Yesus Kristus itu. Oke, bukan berarti Yesus baru menjadi Tuhan, dianggap Tuhan di tahun ini, bukan. Tetapi bahwa sebelum itu ada ajaran-ajaran sesat yang beredar dan sebagainya, dan disinilah ditegaskan mana yang dianggap sebagai ajaran sesat, mana yang seharusnya. Nah, masa 500 tahun pertama sampai dengan 451 ini akrab disebut sebagai masa Bapak Gereja. Karena di masa inilah para tokoh gereja mereka merumuskan ajaran-ajaran yang sangat penting. Ya, mereka melihat bagaimana praktek kehidupan gereja itu kemudian sepertinya dijadikan baku di masa ini. Mereka disebut Bapak Gereja. Nah, di masa ini saya akan mengambil satu peristiwa penting sebagai sebagai titik kita membicarakan, yaitu pertobatannya Kaisar Konstantin. Oktober 312, Kaisar Romawi yang bernama Konstantin itu bertobat. Ya, saya berikan tanda kutip di atas karena pertobatannya itu memang tidak seperti dia bertobat lalu dia meninggalkan berhala sepenuhnya, dia jadi Kristen, dia dibaptis, enggak. Ya. Konstantin walaupun dia mengatakan aku melihat penglihatan, kemudian dia memakai tanda huruf yang dibaca Kristus itu di perisainya dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah benar-benar kemudian dibaptis menjadi Kristen. Ya, dia baru dibaptis ketika dia menjelang kematiannya. Oke, makanya saya berikan tanda pertobatan dalam tanda kutip. Tapi saudara, pertobatan Konstantin itu menjadi event yang penting bagi kekristenan. Ya, dan kita akan lihat nanti bagaimana pertobatan Konstantin itu mempengaruhi kehidupan berkomunitasnya orang Kristen. Ya, bahkan dampaknya itu begitu terasa sampai-sampai ada yang mengatakan before Konstantin itu adalah 300 tahun pertama kekristenan. Tapi after Konstantin atau the era of Konstantin itu bahkan baru berakhir di abad ke-20. Ada yang mengatakan begitu. Ya, the era of Konstantin itu berlangsung sampai abad ke-20 itu. Baru kemudian kita memasuki masa modern ketika orang-orang mengatakan kita memasuki era post-Christian. Ya, jadi dampaknya itu luar biasa. Nah, saya juga akan membicarakan nanti terbitnya Edict of Milan atau Dekret Milan, ya, yang membebaskan orang Kristen untuk beribadah dengan leluasa. Nah, kesempatan hari ini mari kita lihat era berkomunitasnya, kehidupan berkomunitas orang Kristen sebelum dan sesudah Konstantin. Kita akan mulai dengan yang pertama, era sebelum Konstantin, sebelum 312 itu. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 27, di sana Paulus katakan, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, ayat ini dituliskan oleh Paulus karena memang realitanya di dalam gereja pada waktu itu tidak banyak orang yang kaya yang berpengaruh. Ada nggak orang yang kaya yang berpengaruh? Ada. Yang sangat berkuasa pun bahkan juga ada. Tetapi memang tidak dominan. Tidak dominan. Dominasi orang-orang yang berasal dari lapisan bawah itu sangat nyata di dalam gereja mula-mula. Sampai berkali-kali orang-orang yang membenci kekristenan mereka mengatakan ini orang-orang ini hebat ya, belajarnya itu bukan di sekolah, tapi belajarnya itu di dapur, belajarnya itu di bengkelnya tukang besi, belajarnya itu di bengkelnya tukang sepatu. Hebat ya mereka, disindir. Ya. Dan para pembela kekristenan itu tidak pernah kemudian misalnya menyangkal, enggak kok,
Itu banyak kok yang belajar di sini. Enggak. Mereka mengakui bahwa memang kebanyakan orang Kristen di 3 abad pertama itu berasal dari lapisan bawah. Sekali lagi bukan berarti tidak ada orang-orang di lapisan atas, tetapi tekanan buat mereka itu memang ekstra. Ya. Dan di antara para martir di abad-abad pertama ini kita mengenal ada, kalau saudara baca di sejarah gereja, ada orang-orang juga dari lapisan atas, keluarga kaisar bahkan itu juga ada. Ada orang bernama Domitila, ada Perpetua, ya, mereka adalah orang-orang yang di strata atas dari masyarakat. Tapi mayoritas itu ada di lapisan bawah. Nah karena mereka mayoritas berasal dari lapisan bawah, maka secara ekonomi, secara pengaruh sebenarnya mereka sangat minim. Ya kan ya saudara, kalau kita berasal dari masyarakat bawah umumnya untuk bisa mempunyai sumber daya itu agak sulit. Apalagi masa itu ya tidak seperti sekarang, kesempatan itu terbuka luas. Zaman dulu sangat sulit untuk itu. Jadi secara sumber daya tidak ada, pengaruh juga tidak ada. Dan apalagi seringkali mereka kehilangan pekerjaan ketika mereka menjadi Kristen. Zaman dulu misalnya ketika orang-orang yang tadinya dia adalah penari, atau dia adalah atlet, ya, mereka seringkali harus tampil dalam keadaan busana yang minim. Bahkan para atlet seringkali berlomba dalam keadaan telanjang. Maka ketika mereka menjadi Kristen, pekerjaannya tersebut, profesinya tersebut yang menghidupi dia sampai sejauh itu, dianggap tidak layak. Maka dia berhenti dari pekerjaannya. Atau misalnya dia adalah pematung. Selama ini dia membuat patung-patung berhala, dan sekarang dia merasa dia tidak boleh lagi membuat patung, maka dia berhenti dari pekerjaannya. Belum lagi misalnya di antara mereka ada yang ditekan oleh penganiayaan, ya, sehingga mereka mungkin harus melarikan diri dan otomatis pekerjaannya harus ditinggalkan. Atau bahkan mereka harus menyembunyikan diri dan mereka terpaksa harus mencari pekerjaan sebisanya sedapatnya. Maka yang miskin itu menjadi semakin miskin. Atau bahkan saatnya ketika negara kemudian melarang mereka menduduki jabatan tertentu. Gak boleh jadi pejabat, gak boleh jadi tentara. Kenapa? Karena menjadi pejabat, menjadi tentara otomatis sebagai pegawai negeri, ya, mereka harus menyembah kaisar. Rakyat umum saja disuruh menyembah kaisar, apalagi pegawai negeri. Dan orang-orang Kristen menolak untuk menyembah kaisar, maka kesetiaan mereka diragukan. Saudara, kalau jadi tentara dan kesetiaannya diragukan, kan ngeri kan? Ya, ini nanti di medan perang kira-kira dia akan berbalik menikam kita atau tidak. Ya, maka mereka diberhentikan dari jabatan sebagai pejabat publik, dihentikan dari jabatan di ketentaraan, tidak sedikit yang bahkan pangkatnya cukup tinggi itu diberhentikan. Nah saudara, di tengah-tengah situasi inilah orang-orang Kristen yang mayoritas orang miskin ini bertahan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa mereka bisa bertahan? Kalau orang katakan sapu lidi itu selembar itu gampang dipatahkan. Tapi kalau seikat, coba aja. Ya kan, coba aja sapu lidi itu seikat, coba aja patahkan. Sulit untuk kita patahkan, kalaupun bisa, kalau ada yang bisa. Nah saudara, kesatuan orang Kristen ini menjadi bagian yang memang benar-benar sangat hakiki di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga mereka bertahan melewati segala tantangan yang mereka alami yang begitu berat itu. 300 tahun lamanya. Begitu eratnya persekutuan mereka, persaudaraan mereka, sampai-sampai mereka dituduh incest. Saudara tahu incest? Ya, menikah antar keluarga. Bapak dengan anak kah, atau anak dengan ibu kah, atau sesama saudara. Mereka dituduh incest. Mengapa? Karena persaudaraan, kasih antara saudara mereka itu begitu terdengar di luar. Ya, kasih persaudaraannya orang Kristen itu begitu kuat, begitu terdengar di luar, sehingga mereka beranggapan ini kasih yang seperti ini yang begitu eratnya ini pasti sesama saudara kandung kira-kira. Dan kalau kemudian di antara mereka suami istri dan sebagainya, ini mereka berkumpul dan saling menikah di antara mereka incest. Bahkan kemudian orang-orang Kristen juga mereka seringkali kan masuk dalam pertemuan-pertemuan yang tertutup ya. Bukan karena menjauhkan diri dari masyarakat, bukan. Tapi karena mereka dikucilkan memang. Mereka dijauhkan, dianggap ateis. Mereka dianggap, ada masanya mereka dianggap sampah masyarakat. Maka mereka lebih banyak di antara mereka sendiri.
Dan mereka kan seringkali di dalam surat Paulus juga kita bisa baca memberi salam dengan cium kudus. Maka mereka seringkali dituduh kalau dalam ibadah-ibadah orang Kristen itu mereka melakukan pesta seks. Ya, ada cium kudus di antara mereka, ada yang incest dan sebagainya. Jadi bayangkan, ya, itu menjadi sebuah cap yang nempel dengan mereka. Sekilas memang sepertinya masuk akal, ya, karena pada masa itu memang mereka sangat erat sekali kesatuannya, saling memperhatikan demikian rupa, dan di dalam agama-agama kuno memang ada ritual seks seperti itu. Ya, jadi sangat wajar rasanya itu ditempelkan, dikenakan kepada orang Kristen. Apalagi bahkan mereka mengadakan perjamuan kudus yang lebih tertutup lagi. Biasanya ibadah mereka adalah kita ibadah sama-sama, termasuk ada orang yang belum dibaptis, tapi setelah selesai, maka orang-orang yang belum dibaptis itu meninggalkan tempat, lalu mereka melanjutkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di mana orang-orang Kristen makan tubuh anak manusia dan minum darah anak manusia. Ini kanibal. Ini kanibal. Ya. Itu sebabnya mereka menutup diri, mereka incest, mereka pesta seks, mereka kanibal, lengkap sudah. Tapi saudara, semua tuduhan ini bisa muncul karena memang kehidupan orang Kristen ini begitu eratnya, begitu saling memperhatikannya. Saudara, bukan tanpa efek samping, tapi apa yang kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 3, ya, di dalam pasal 3 ayat 10 kita lihat bahwa di sana Paulus katakan apa? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, orang-orang Kristen itu bukan saja mereka punya persaudaraan yang kuat, tapi mereka berani taruh their wallet in their mouth. Taruh dompet mereka di mulut. Kalau mereka mengatakan mengasihi, mereka berani memberi. Sekalipun mereka mayoritas miskin. Sekalipun mereka sendiri mungkin susah. Mereka berani taruh dompet di mulut, istilahnya. Tapi sayangnya kemudian muncul masalah, bahkan seperti Paulus sudah tuliskan di 2 Tesalonika ini. Ada orang-orang tertentu yang kemudian mereka gak mau bekerja karena persaudaraan itu begitu kuat, maka kemudian dia tidak mau bekerja. Dia katakan saya mau mengabdikan diri untuk berdoa, untuk baca Alkitab dan sebagainya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang mereka lakukan. Mereka ambil kesempatan, kemudian mereka tidak mau bekerja, ya. Dan kepada mereka Paulus katakan jika tidak mau bekerja jangan makan. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari masa sebelum Konstantin ini 300 tahun pertama orang Kristen katakan. Saudara, orang-orang Kristen zaman itu tidak mempunyai resources. Tapi komunitas itulah yang menolong mereka untuk bisa survive, bertahan 300 tahun lamanya. Hari ini apa peran komunitas itu bagi kita? Saudara, hari ini saya rasa secara umum kita berkecukupan. Ya kan? Mungkin tentu saja Tuhan memberikan ada yang lebih, ada yang mungkin pas-pasan, ya. Tapi orang bilang pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil adalah, gitu ya. Cukuplah paslah buat cicilan, ya kan. Pada umumnya kita berkecukupan. Nah, peran komunitas itu apakah masih sentral bagi kita? Ataukah karena kita sudah tercukupi secara sumber daya, maka komunitas itu menjadi sesuatu yang ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Seberapa besar sih peran komunitas ini bagi kehidupan kita? Ketika gereja mengajak kita untuk misalnya punya cell group, untuk kita punya kelompok tumbuh bersama. Kalau di PIK setahu saya ada life group, begitu kan. Seberapa kita merasa itu perlu bagi kehidupan kerohanian kita? Ataukah kita anggap saya nggak kekurangan apa-apa kok, ya. Saya nggak butuh apa-apa, saya nggak butuh siapa-siapa, self-sufficient. Ya. Saudara, selain Allah kita yang cukup dalam dirinya, yang self-sufficient, yang self-independent, saya rasa kita semua saling membutuhkan. Dan saya rasa salah satu bagian yang sangat penting yang kita bisa pelajari dari gereja mula-mula ini adalah bagaimana mereka saling bergantung satu dengan lainnya. Dan itulah yang membuat kemudian mereka bisa flourish di tengah-tengah berbagai tekanan seperti itu. Kita sebagai anggota GKY, saya rasa sedikit banyak kita tahu sejarah GKY. GKY itu seringkali menjadi kayak diiriin oleh gereja lain. Kenapa? Karena
GKY itu gerejanya di mana-mana dan gede-gede. Ada yang sampai bercanda-bercanda mengatakan, ya itu GKY, gereja KY. Ya, gereja KY. Sebenarnya kekuatan kita itu bukan karena banyak sekali orang kaya, saya rasa tidak. Ya. Banyak orang kaya betul, tapi bukan karena segitu banyak konglomerat di sini, bukan. Tapi GKY itu punya kesatuan di dalam sinode itu loh. Ketika ada satu jemaat, dia sedang merencanakan untuk membeli tanah untuk satu gereja yang baru. Yang lain itu ikut membantu. Sinode ikut membantu. Betul kan? Itu sebabnya kemudian kita bisa membangun gereja yang sebenarnya kalau kita sendiri itu di luar kemampuan kita. Saudara, tapi bagi kita secara individu, ketika kita berjemaat, apakah persekutuan, koinonia itu, kesatuan itu masih menjadi hal yang sentral bagi kita? Saya rasa ini sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Hal yang lain, saudara. Ketika gereja masa itu mereka masih dalam kesulitan, masih dalam kemiskinan, mereka berani put their wallet in their mouth. Hari ini kita bagaimana? Ketika gereja sudah lebih kaya, kita juga lebih tercukupi, beranikah kita masih put our wallet in our mouth? Tapi saya juga ingin sangat hati-hati mengatakan kita juga harus berhikmat. Ya, jangan sampai juga kemudian orang-orang memanfaatkan kita. Karena resources itu tetap harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ini mungkin yang pertama, ya, sedikit dari yang bisa kita pelajari di masa sebelum Konstantin. Sekarang kita akan lihat masa setelah Konstantin, dan saya ambil 2 poin di sini, dan ini yang pertama. Setelah Oktober 312, Konstantin menang atas lawan-lawan politiknya dan dia menjadi Kaisar Romawi Barat. Ya, di masa kaisar sebelumnya yang bernama Domitian, kaisar ini membagi kerajaan Romawi yang sangat luas dari barat sampai ke timur itu dia bagi jadi 2. Bagian barat yang meliputi sebagian besar itu adalah Eropa dan juga Afrika, dan bagian timur yang mencakup Turki, Timur Tengah, bahkan sampai ke perbatasan Persia. Dia bagi jadi 2. Konstantin pada tahun 312 itu menjadi Kaisar Romawi Barat. Setelah dia menang perang dengan menggunakan panji-panji yang gambarnya adalah huruf, ini 2 huruf sebenarnya. Huruf C dan huruf Rho dalam alfabet Yunani. Ini adalah singkatan dari kata Kristos atau Kristus. Jadi kabarnya dia melihat sebuah penglihatan yang mengatakan pakai panji-panji ini dan engkau akan menang. Dan apakah benar penglihatannya atau tidak, itu kan pengalaman pribadi dia, kita tidak tahu. Tapi faktanya adalah dia pakai panji-panji ini pada perisainya dan pada panji-panji pasukannya dan dia menang. Maka sejak itulah kekristenan di Romawi Barat tidak pernah sama lagi. Orang-orang Kristen sekarang bebas beribadah. Kenapa? Karena kaisarnya sekarang juga pakai panji-panji Kristus. Sebelumnya menderita, sekarang tidak lagi. Sebelumnya miskin, orang-orang kaya susah sekali untuk masuk. Kalaupun masuk seringkali mati sebagai martir. Sekarang orang-orang kaya bisa masuk bergabung di dalam gereja. Bahkan ketika Februari 313, Konstantin bersama dengan kaisar dari Romawi Timur itu menerbitkan yang disebut dengan Edict of Milan atau Dekret Milan. Membebaskan orang Kristen untuk beribadah dan harta gereja, harta orang Kristen yang dulu dirampas itu dikembalikan. Ya, maka ini adalah satu masa ketika orang-orang Kristen semakin sejahtera. Artinya dulu yang resourcesnya gak ada, yang gak punya uang, tapi bisa pelayanan, sekalipun digencet, sekalipun diancam penganiayaan, dulu saja mereka pelayanan, maka bayangkan sekarang. Ketika sumber daya menjadi banyak, ketika keleluasaan pintu-pintu dibuka, kemanapun mereka pergi, mereka sekarang tidak dicap sebagai orang yang tidak setia kepada kaisar. Mereka tidak lagi dicap sebagai orang-orang sampah masyarakat. Orang kaya terpandang juga banyak di antara mereka. Maka bayangkan betapa besarnya dampak yang diberikan oleh gereja terhadap masyarakat. Nah, saudara, mungkin sampai di sini saya ingin pause sekejap. Ya, bagaimana dengan kita hari ini? Saya rasa banyak sekali di antara kita yang hari ini berasal dari kalangan yang terpandang. Ya, saudara sebagai pemilik usaha, saudara sebagai profesional, saudara sebagai orang-orang yang mungkin di partai, saudara mungkin sebagai tokoh masyarakat.
Ya, dengan sumber daya yang ada. Dengan ada dukungan dari gereja barangkali. Ya. Dampak seperti apakah yang sudah kita berikan sebagai komunitas? Ya, jadi komunitas kita sekali lagi bukan hanya nyaman-nyaman di dalam, tapi juga keluar. Komunitas yang bermarturia, komunitas yang berdiakonia. Apakah dampak kita hari ini sudah berlipat-lipat ganda dibandingkan ketika dulu? 10 tahun yang lalu barangkali, 20 tahun yang lalu. Apakah ada sebuah pertumbuhan yang bisa terlihat dalam hal ini? Ataukah ketika Tuhan mempercayakan lebih, dulu 1 talenta kita bisa jadi berkat, tapi hari ini 10 talenta, ternyata kita tidak lebih menjadi berkat. Bagaimana kita? Nah, orang-orang Kristen mula-mula ini mereka begitu berdampak, ya, dan sejarawan gereja bernama Eusebius itu mencatat beberapa hal tentang pelayanan orang-orang Kristen ini, termasuk pada masa ada wabah kelaparan dan sebagainya. Mereka sendiri juga terdampak, tapi mereka sampai di mana-mana di kota-kota mereka kumpulkan orang-orang miskin, mereka bagikan roti kepada mereka, ya, padahal mereka sendiri dalam keadaan juga namanya wabah kelaparan pasti juga lagi susah, tapi mereka memperhatikan. Ada kutipan dari Eusebius tapi saya tidak akan bacakan, ya, saudara nanti boleh minta PowerPoint-nya dari petugas, silakan, atau saudara nanti dari YouTube di post begitu. Ya, ada 2 tapi saya tidak akan bacakan. Nah, sedemikian efektifnya pelayanan orang Kristen sehingga dalam waktu 50 tahun ke depan saja, ya, 50 tahun ke depan saja, itu orang-orang penyembah berhala itu sudah menjadi minoritas. Sampai-sampai kemudian Kaisar Julian, dia sebenarnya adalah keponakan dari Konstantin. Dia pernah dibaptis waktu dia anak dia pernah dibaptis sebagai Kristen, tapi kemudian ketika dia naik tahta, dia berpikir dia kembali kepada agama kunonya. Dan dia kemudian mengatakan orang Kristen ini, mereka sebenarnya tidak lebih baik daripada kita. Agamanya menurut saya tidak lebih unggul, mereka tuh sebenarnya ateis. Mengapa mereka bisa berkembang demikian rupa sampai kita jadi minoritas begini? Karena mereka melakukan kebaikan. Kutipan dari Julian, dia mengatakan begini. Kebaikan hati mereka kepada orang-orang asing, perhatian kepada mereka yang mati dan kekudusan palsu yang mereka hidupi, itulah yang paling berperan menumbuhkan ateisme atau menumbuhkan kekristenan itu. Jadi dia menganggap kekristenan itu tidak lebih dari ateisme, dia menganggap kekristenan itu tidak lebih baik daripada agama kuno, tapi dia sangat mengakui kebaikan hati orang Kristen itu dan dia resah melihat bagaimana kebaikan hati orang Kristen itu menjangkau begitu luas sehingga agama kuno itu jadi minoritas. Saudara, bagaimana dengan hari ini? Ya, di tengah-tengah masyarakat kita hari ini saya rasa kita perhatikan deh. Banyak agama dan kepercayaan yang sebenarnya mengambil praktik dari kekristenan. Ada sekolah minggunya, ya, kemudian ada pelayanan-pelayanan sosialnya yang banyak, aksi-aksi sosialnya, aksi-aksi kepedulian, mendirikan sekolah. Banyak sebenarnya diantaranya yang adalah virtue yang berasal dari komunitas orang percaya. Bagaimana kita hari ini? Sementara orang-orang melihat kebaikan hati Kristen itu begitu banyak dampaknya, apakah kita masih terus menekuni itu? Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang jauh lebih baik melakukannya. Ya, kita bukan sedang bersaing sih. Di satu sisi kita patut bersyukur juga bahwa melalui kebaikan mereka, ya, banyak orang yang ditolong sebenarnya. Tapi saya rasa kita sebagai orang Kristen harus selalu ingat bahwa koinonia Kristen yang erat di dalam dan yang kemudian begitu kaya sampai meluap keluar, itu harus tetap menjadi bagian kita. Saya rasa itu hal yang kita terus harus ingat. Ya, ini masa setelah Konstantin, ketika gereja menjadi semakin kaya, kekayaan gereja itu kemudian semakin memberkati, semakin luas, semakin banyak orang. Itu yang pertama dari masa setelah Konstantin. Yang kedua dari masa setelah Konstantin. Saudara, sejarah selalu memperlihatkan itu ada 2 sisi dari sekeping mata uang, orang bilang. Sekeping mata uang itu selalu ada side A, side B. Kalau tadi kita sempat melihat yang baiknya, maka ada buruknya juga. Yaitu bahwa ketika gereja menjadi semakin kaya, sangat kaya bahkan, sampai-sampai dikisahkan ada seorang uskup mengatakan
Kita sudah tidak perlu lagi berkata seperti Petrus dan Yohanes. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul, Petrus dan Yohanes mereka pernah satu kali mau ke Bait Allah lalu ketemu orang lumpuh. Lalu Petrus dan Yohanes bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berdirilah. Ingat itu? Saking kayanya gereja, dikisahkan ada seorang uskup mengatakan, hari ini kita tidak perlu lagi berkata emas dan perak tidak ada padaku. Kita sudah punya semua itu. Lalu kepada perkataan itu seorang uskup yang lain menimpali, iya, tapi kita hari ini sudah tidak bisa juga berkata dalam nama Yesus berdirilah. Kita mendapatkan harta, tapi kita kehilangan Yesus. Itu yang dikatakan oleh gereja pada masa itu. Mereka menjadi begitu kaya sehingga akhirnya bukan saja mereka mendatangkan orang-orang yang kaya tapi yang tidak cinta Yesus, bahkan para rohaniwan pun ada yang begitu. Ini situasi yang menyedihkan tentu saja. Kemakmuran, kesejahteraan itu ternyata membuat sebagian orang kemudian mereka berkompromi dengan dosa. Bergelimang dalam kekayaan dan Yesus tidak ada dalam pikiran mereka. 300 tahun pertama mereka menderita, mereka miskin, mereka susah, mereka ditekan. Tapi Yesus ada bersama dengan mereka. Di dalam komunitas itu mereka belong to each other. Mereka saling menguatkan satu dan lainnya. Ketika mereka kaya, mereka justru kehilangan Yesus. Maka kelompok yang kedua adalah kemudian mereka mengatakan ini gereja sekarang dipenuhi dengan dosa, dengan berbagai cacat celah. Saya keluar dari gereja. Maka pergilah mereka ke padang gurun. Di sana mereka menyendiri sebagai pertapa. Mereka pergi dalam jumlah yang begitu banyak, ya begitu kecewa dengan gereja, merasa gereja sudah dinodai oleh dunia ini. Sampai ada catatan yang mengatakan pada satu masa di wilayah di Mesir itu, di padang gurun di Mesir itu, orang-orang yang bertapa di sana, ya sampai-sampai makna bertapa itu mungkin kehilangan artinya ya. Jumlah mereka begitu banyak sampai ada 20.000 perempuan dan 10.000 laki-laki. Ya, dan di gambar yang satunya lagi itu adalah gua di daerah di Turki, di Kapadokia, penuh dengan gua-gua di mana para pertapa itu hidup. Ya, mereka mungkin tadinya pergi sedikit-sedikit tapi kemudian jadi begitu banyak orang yang mengundurkan diri dari gereja. Nah saudara, ini adalah satu cara yang tentu saja oke, mereka ingin hidup murni, tetapi apakah ini cara yang tepat? Maka kemudian komunitas orang Kristen ini mulai sadar. Sebagai orang Kristen, seperti doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, dia tidak ingin supaya kita diambil dari dunia ini, betul? Kita harus diutus ke dalam dunia ini supaya kita bisa berdampak. Dan sebagai orang Kristen kita tidak dimaksudkan untuk hidup sendiri. Maka mulailah kemudian muncul kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, maka mereka mendirikan biara-biara. Orang-orang mulai kemudian masuk ke dalam komunitas biara yang tadinya bertapa sendiri-sendiri sekarang berkumpul. Ya, katakanlah mereka bertapa bersama. Bahkan di tahap berikutnya mereka merasa kita tidak hanya bertapa di antara kita, tapi kita perlu kemudian secara teratur keluar ke masyarakat menjadi berkat bagi mereka. Maka biara-biara ini tidak lagi di padang gurun nun jauh di sana, tapi paling katakanlah di pinggir kota. Bahkan ada yang di tengah kota juga. Mereka bukan lagi membaca dan merenungkan kitab suci sendiri, berdoa sendiri, mereka berdoa bersama. Mereka bukan lagi kemudian hidup ala kadarnya dari padang gurun, tapi mereka sekarang bekerja, ada tukang kayunya, ada petaninya, ada peternaknya, tapi dalam satu komunitas, dalam biara itu. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Kristen yang seperti ini? Saya rasa memang di dalam dunia ini kita tidak akan mendapati sebuah komunitas yang sempurna, ya kan? Ketika miskin ada aja masalahnya sebenarnya, tapi gereja tetap bisa jadi berkat karena Kristus bersama kita. Tapi ketika kaya juga jangan sampai kehilangan Kristus. Kristus juga di tengah kita, bukan kekayaan itu yang jadi andalan, karena kita bisa jatuh ke dalam berbagai kompromistis, hal yang kompromistis. Tapi juga bukan berarti kemudian ketika kita melihat komunitas kita tidak sempurna kita menarik diri, udah saya gak mau urusan. Beberapa waktu ini saya agak sedih karena mungkin sudah 5-6 tahun terakhir ada teman-teman yang dulu satu gereja misalnya, saya melihat mereka keluar dari gerejanya. Kenapa? Beranggapan bahwa gerejanya itu kurang serius dalam pemuritan misalnya. Beranggapan bahwa gerejanya itu kurang kudus, terlalu kompromistis dan sebagainya, dan mereka keluar dan menganggap diri sebagai inilah kami adalah gereja yang sebenarnya yang melakukan pemuritan yang begini dan begitu. Saudara, sudah ada beberapa kelompok yang saya kenal.
Dan saya sedih melihat itu. Karena seperti tadi, you cannot have God as your father without the church as your mother. Dan di dunia ini kita tidak akan menemukan komunitas yang sempurna. Sebaik apapun. Kalau kita ingin menginginkan sebuah komunitas yang sempurna, mari kita berdoa, Tuhan cepat panggil saya pulang. Itu komunitas yang sempurna. Tapi selama kita ada di tengah dunia ini, komunitas ini tidak sempurna. Tapi disitulah kita berperan, kita saling mengingatkan, kita saling membangun, kita saling mengasah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, itu peran kita. Maka saudara, kalau saudara melihat bahwa gereja, barangkali ya, saya tidak tahu, barangkali misalnya di antara saudara yang merasa gerejaku tidak sempurna, ya benar, kamu tidak salah. Saudara tidak salah, itu pengamatan yang benar. Tapi mari kita kemudian kita berperan di bagian di mana kita melihat itu. Kita berkontribusi, kita saling membangun. Sehingga ketika Kristus menjemput kita, kita boleh didapati setia di dalam tugas yang memang dipercayakannya kepada kita. Apalagi hari ini ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, saudara, tidak mudah untuk kita bisa berkomunitas, ya kan? Kita nyalakan YouTube aja, kita ibadah. Barangkali sebagian dari saudara memang agak kesulitan untuk datang di pandemi ini, usia barangkali, kondisi sakit tertentu barangkali. Tapi maafkan saya, barangkali ada di antara kita yang merasa saya YouTube-an aja udah cukup. Buat apa ke gereja? Ke gereja juga ya begitu saja. Tidak ada perlunya saya onsite. Tidak ada perlunya saya ketemu dengan yang lain, hahaha, gak ada perlunya. Saudara, kalau kita kemudian sudah berpikir seperti itu, barangkali itu adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali. Ya. Kita bersekutu, kita berkomunitas bukan hanya karena kita saling ada sesuatu saat itu, bukan. Tapi that's the nature, that's our identity as people of God. Sama seperti Allah Tritunggal, di dalam dirinya, di dalam naturnya, dia adalah Allah yang bersekutu. Allah yang Tritunggal. Demikian juga kita sebagai gerejanya. Situasi dan kondisi boleh berubah, kita boleh miskin, kita boleh jadi kaya, tapi Kristus harus sentral. Kita boleh dalam penganiayaan, kita boleh dalam masa kebebasan, Kristus harus sentral. Kita boleh dalam keadaan diterima, kita boleh dalam keadaan mungkin ditolak, kita tetap berdampak. Kiranya apa yang kita lihat dari sejarah gereja, satu sekelumit saja yang kita pelajari, ini boleh menjadi penguat bagi kita sekalian. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Engkau memberikan komunitas buat kami. Bukan saja supaya kami boleh hidup, tapi bahkan Engkau menjadikan komunitas itu sebagai satu bagian yang sangat esensial dalam hidup kami. Di dalam komunitaslah kami saling membangun di tengah ketidaksempurnaan kami. Di tengah komunitaslah kami kemudian saling berbagi dan bahkan kami bersama-sama saling mendorong dalam perbuatan baik. Kami boleh sama-sama saling mendorong untuk kami berkarya bagi dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi hari ini ketika kami melihat perjalanan gereja mula-mula, 300 tahun pertama mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus untuk menjadi berkat. Begitu juga ketika memasuki masa setelah Konstantin, ketika gereja menjadi kaya. Memang ada orang-orang yang kemudian terjatuh, tetapi gereja kemudian beradaptasi dan mereka belajar untuk menjadi berkat dengan sumber daya yang Tuhan sudah berikan. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan dengan menarik diri dari dunia, kemudian mereka juga sadar bahwa mereka tetap harus berkomunitas dan tetap harus menjadi berkat bagi masyarakat. Bapak, hari ini dalam konteks kami di abad ke-21 ini, tolong kami untuk selalu peka juga apa yang Tuhan inginkan bagi komunitas orang percaya ini. Biarlah di dalam kami tetap menjadi sebuah persaudaraan yang erat, yang menimbulkan tanda tanya bagi dunia. Tapi keluar kami tetap berdampak, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.